Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, piye kabare, berkah dalem. Semoga kita semua selalu tetap semangat apapun situasi hidup kita. Kembali pada hari ini kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan, maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di bait Allah, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Taurat, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Melalui bacaan Injil hari ini, seperti apa yang dialami Simeon, Hana juga bersuka cita saat berjumpa dengan Yesus yang dipersembahkan dalam bait Allah. Ketika orang berjumpa dengan Yesus, selalu ada sukacita dan rasa syukur. Kita dapat berjumpa dengan Yesus melalui saudara-saudari yang ada di sekitar kita. Maka jangan pernah lupa untuk selalu bersukacita dan bersyukur. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Hana berbicara kepada semua orang bahwa Yesus datang untuk memberi kelepasan, keselamatan. Allah itu nampak dalam diri Yesus. Dia selalu setia mewartakan itu. Kenapa demikian? Kita dengar bacaan Injil tadi. Hana selalu berdoa di dalam bait Allah. Dan dari kekuatan itu, dia bersaksi bahwa sungguh Yesus datang membawa keselamatan bagi semua orang yang berharap kepadanya. Mari kita terus datang ke bait Allah. Mari kita terus menimba kekuatan-kekuatan baru dari Tuhan. Apapun pergumulanmu, berat seberat apapun beban hidupmu, datanglah kepada Tuhan. Dia bawa damai. Dia akan mengangkat semua bebanmu. Berdoa kepada Tuhan bukan berarti pergumulan kita selesai, tapi berdoa kepada Tuhan agar kita tidak merasa sendirian dalam hidup ini. Kita merasa bahwa kita punya Allah yang baik, Allah yang lahir begitu dekat dengan kita, Allah yang berjalan bersama-sama dengan kita. Dari situlah kita harus mewartakan karya keselamatan Allah berdasarkan pengalaman hidup kita masing-masing. Allah baik, Bapak, Ibu. Allah begitu setia mendampingi Anda. Maka mari terus wartakan itu penuh dengan sukacita bagi semua orang. Tidak perlu melihat Allah yang wow, tapi lihatlah Allah dalam setiap pergumulanmu. Allah ada dalam pergumulan dan Allah ada dalam sukacitamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan kembali oleh firman Tuhan. Kemarin Simeon begitu bersukacita. Hari ini Hana bersukacita. Dan pengalaman hidup mereka itu membawa Anda dan saya untuk terus bersukacita. Kristus sudah lahir. Kristus bawa damai bagi Anda. Mari kita terus bersaksi bagi banyak orang bahwa Dia sungguh datang membawa damai dan keselamatan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kado istimewa dari surga. Engkau hadir membawa keselamatan bagi kami.
tambahkan iman kami. Agar dalam situasi apapun Tuhan, kami selalu bersuka cita, selalu mewartakan belas kasih-Mu kepada orang-orang yang saat ini sedang menderita. Berkatilah orang-orang sakit, orang-orang yang saat ini punya beban berat, agar mereka juga boleh merasakan damai yang Kau bawa dari surga. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.